Terkait tadi kan soal dijelaskan mengenai sertifikasi, terus Siap. ada penghargaan terhadap eksportir terbesar. Nah, kira-kira Ya, berkaitan dengan eksportir ini, kira-kira jumlah nilai tertingginya berapa Pak untuk khusus Kabupaten Belu ini? jumlah eksportirnya. Maksudnya jumlah apa? Pendapatan. Pendapatan. Jadi gini, kita punya sudah laporan kinerja selama tahun 2022 ini, setahun kita bekerja ini luar biasa pencapaiannya di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saya boleh cerita 5 tahun dari sebelumnya sampai sekarang ini, inilah prestasi kita untuk penerimaan yang mencapai angka hampir 2,2 miliar untuk penerimaan itu, termasuk biaya keluar itu untuk ekspor dan biaya masuk untuk impor dan pungutan lainnya kita untuk itu penerimaan yang kita akui. Kalau masalah pajaknya kan kita pungut juga, tapi diakui oleh teman-teman lain gitu. Itu bahkan melebihi 5 miliar itu, tapi tetap itu masuknya ke akunnya dari teman-teman yang lain dari pajak. Nah, kalau masuk ke akun kita itu 2,2 miliar untuk penerimaan, itu sama dengan 151% dari target yang ditetapkan. Itu pun sudah direvisi targetnya, sudah 2 kali revisi oleh pimpinan kami karena waktu bulan Oktober kita sudah melampaui, dan kemudian karena kita melihat perekonomian sudah mulai bagus, ini akhirnya ditambah lagi target kita. Jadi dengan ditambah lagi kita coba meraihnya, bahkan sampai 151% lebih kita raih. Nah, kalau untuk devisa ini luar biasa. Kualitas devisa yang kita impun ini sesuai dengan neraca perdagangan kita. Jadi neraca perdagangan yang kami capture di Bea Cukai Atam Buah ini, jadi sudah 200 sekitar kurang lebih 202,9%. Jadi untuk tumbuhnya untuk devisa kita. Kemudian untuk impor itu tumbuhnya 13,4%. Ini artinya kita bandingkan tahun 2022 ini kita menampung sampai 1,9 juta US dollar untuk impornya, devisa impor. Nah, kalau kinerja ekspor itu sampai akhir tahun 2022 ini kita 43,2 juta US dollar, itu tumbuhnya 179,8%. Nah, ini luar biasa tumbuhnya. Itu yang saya bilang, kita lihat dari belakang itu, inilah sejarahnya kita nih melonjaknya sangat tinggi. Dan mudah-mudahan di tahun yang sekarang ini 2023 kita tingkatkan terus untuk pelayanan, berikan kemudahan semua kepada teman-teman yang mau ekspor, sehingga target-target kita terpenuhi dan bahkan mungkin kita perlu tingkatkan terus. Pak Kepala, barang ekspor yang paling dominan lewat PLBN Motain itu ke Timur Leste itu apa saja? Nah, barang-barang ekspornya itu sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ekspor kita itu banyak kan dari produk dari makanan, kemudian kita banyak furniture, kemudian ada juga untuk, karena di sebelah adalah pembangunan sedang dilaksanakan, ada semen dan lain-lain, termasuk mineral juga kita banyak ekspornya, dan minyak goreng yang menjadi prioritas kita dikenakan biaya keluar. Ini yang kita harus terus pantau juga. Kalau yang sudah ada objek untuk biaya keluarnya kita pantau juga, samping juga yang lainnya, karena ini memang ya harus kita sama-sama lah. Kalaupun dari masyarakat ada info bahwa ada pengusaha atau yang lain yang tidak sesuai aturan, kami sampaikan ke kami akan lakukan pembinaan atau penindakan. Tapi intinya melihat kita trendsnya, karena sudah ada penindakan yang kita lakukan, efeknya ke teman-teman pengguna jasa ini sudah mulai mereka berbenah mengikuti aturan. Apapun yang sesuai dengan ketentuan mereka harus penuhi. Termasuk ya ini yang ekspor minyak, dia harus SPE-nya harus dipenuhi, dia harus ajukan ke pusat. Sehingga sudah mereka ajukan dengan baik, tinggal kita di sini pengawasan saja saat mereka rilis untuk ekspor.
Pak Made, apakah perang gratifikasi ini juga ikut Iya. mendorong pencapaian tahun ini? Betul, ini saya rasakan seperti itu karena ini ada inline ya, karena makin meningkat integritas pegawai, tentunya mereka juga akan makin memenuhi ketentuan gitu, dan mereka juga merasa nyaman diberikan pelayanan seperti ini. Kami pun untuk ya mengurangi interaksi dengan para pengguna jasa, kita tingkatkan pelayanan kita dengan sistem IT base. Jadi sudah menggunakan informasi teknologi, kita ada aplikasi sehingga walaupun banyak bertumbuh teman-teman pengguna jasa di sini, mereka tidak akan selalu terus datang ke Bea Cukai. Mereka sudah bisa selesaikan pelayanan yang kita berikan itu secara online. Ya, jadi tidak perlu datang ke kita. Kalaupun ada permasalahan, mereka juga bisa ada yang hotline yang kita siapkan, mereka bisa hubungi kita. Mereka nggak perlu datang ke sini. Itu yang kita berikan ke mereka. Memang karena keterbatasan juga dengan pegawai kita, semakin berkurang pegawai kita karena Menteri Keuangan sudah menetapkan minus growth untuk pegawai. Jadi sebelumnya analisis beban kerja kita 104 dibutuhkan pegawai, kemudian dikurangi lagi. Sekarang pegawai kami itu cuma 81 orang. Nah, itu tentunya kita harus lakukan suatu kemudahan dengan menggunakan IT base, sehingga mereka ya tidak perlu datang. Itu kan menghemat waktu, kemudian juga biaya, dan tentunya ya sangat membuat pengguna jasa itu nyaman. Oke, baik Pak, untuk sepanjang 2022 itu berapa banyak kasus yang ditangani Bea Cukai dan bagaimana penyelesaian hingga 2023? Untuk 2022 ini juga bukannya maksud kami melonjak pengawasan dengan SBP, ada surat bukti penindakan kami sebesar 102, ini meningkat dari sebelumnya, bukan bermaksud ini banyak penindakan. Nah, tapi ini karena koordinasi kita, sinergi kita, kolaborasi dengan semua aparat penegak hukum di sini. Jadi ini berakibat kepada penerimaan juga, yang bisa saya jelaskan kenapa kok penerimaan naik. Jadi teman-teman dari Pamtas misalnya memberikan kami masukan bahwa ada penyelundupan di batas yang memang di luar ex officio, di luar istilahnya pintu masuk yang sesuai, itu mereka serahkan ke kita. Nah, dari situlah kita mulai pembinaan. Contoh nih, di awal aparat penegak hukum lain itu menyerahkan kami kutulak. Nah, dengar nggak ada kutulak itu, getah karet itu yang sudah membatu itu. Nah, itu ternyata ada produk yang bisa diolah di sini, yang bermanfaat, bisa jadi tir dan segala macam. Nah, itu kena bea masuk. Nah, mereka yang sebelumnya ilegal masuk dari dari Timur Leste ke kita tapi tidak melalui prosedur. Nah, sekarang kita arahkan dan mereka membuat PIB dokumennya sehingga mereka bayar bea masuknya dan pajak-pajak dalam rangka impor, sehingga penerimaan naik. Itu yang saya rasakan pengaruhnya lumayan untuk penerimaan kita. Di samping juga memang peningkatan devisa kita untuk ekspor ini, karena itu neraca perdagangan kita mengutamakan devisa ekspor. Jangan sampai minus. Ini pertumbuhan yang luar biasa, ini suatu keberhasilan kita bersama lah. Dan saya rasa juga teman-teman media itu mengambil peran di sini, menyampaikan ke masyarakat bahwa aturan yang sudah baik diterapkan oleh Bea Cukai tentunya diikuti oleh masyarakat. Bapak, untuk apa yang akan dilakukan oleh di tahun 2023?